Kembali pada kandidat vaksin dari Sinovac, PT Bio Farma menggandeng tim riset Fakultas Kedokteran Unpad untuk melakukan uji klinis pada manusia. Untuk membahas rencana uji coba ini, kami telah terhubung dengan Ketua Tim Riset FK Unpad, Profesor Kusnandi Rusmil. Selamat pagi, Pak Kusnandi. Selamat pagi, Ibu. Iya, nah ini kan vaksin dari perusahaan China, Sinovac sudah tiba di Indonesia sejak Minggu kemarin. Lalu apa saja tahapan yang dilakukan sebelum dilakukan pengujian kepada subjeknya langsung ke manusia? Pertama-tama saya akan memberikan cara-cara penelitian kepada calon subjek. Kalau izin komite etiknya hari Kamis ini keluar. Nah, setelah mereka keluar, kemudian kita kumpulkan calon subjek di 6 tempat, yaitu 1 di Batu Ukur, 1 di Ekman di Fakultas Kedokteran, di Batu Ukur itu juga di Unpad, di Parsitologi, kemudian di 4 puskesmas. Kemudian calon subjek tersebut diperiksa kesehatannya secara lengkap, ya, diperiksa darahnya, kemudian kalau tidak mengandung atau belum pernah kontak dengan orang yang COVID, sehingga orang tersebut bisa mengikuti penelitian. Setelah mereka silakan. Baik, artinya bagi mereka yang menjadi subjek ini tidak pernah terpapar COVID-19 sebelumnya begitu ya? Dan itu yang dilihat dari rekam medisnya? Iya, dilihat kan diperiksa darahnya. Kita pasti tahu ini terpapar atau tidak. Baik, ada kriteria lainkah yang juga dipertimbangkan untuk menjadi syarat sebagai subjek dalam penelitian uji klinis ini dari segi kesehatan lainnya selain pernah terpapar COVID-19? Oh, banyak. Syaratnya kan diperiksa sama dokter ini. Dilihat apakah dia mempunyai asma berat, apakah pernah penyakit hati, apakah pernah penyakit-penyakit lain yang menyebabkan gangguan kekebalan tubuh. Itu diperiksa semua, Bu. Ya, sehingga nanti kita lihat yang benar-benar sehat. Jadi kalau udah benar-benar sehat baru ikut. Kemudian kita lihat selama 6 bulan setelah suntikan itu gimana kesehatannya. Nanti kita lihat apakah berhubungan dengan vaksin atau tidak. Jadi disuntiknya vaksin itu begitu masuk ya sebagai peserta langsung disuntik, kemudian 14 hari kemudian disuntik lagi, terus kemudian diikuti. Yang bersangkutan juga mendapat nomor telepon dokter yang bertanggung jawab terhadap dia. Kalau ada apa mesti lapor via telepon. Di samping mereka itu mendapat asuransi kesehatan. Jadi kalau ada apa-apa dia berobat ke dokter yang diasuransi kemana aja boleh, ya. Nanti dia berobat ada apa-apa, cuma nanti kita kontak dokter itu. Kira-kira penyebab sakitnya oleh karena apa? Ada berhubungan dengan vaksin atau tidak, gitu. Jadi kalau berobat sama kita takutnya nanti kan nggak fair gitu ya, ditutup-tutupin. Tapi kalau dokter lain kan pasti, oh ini berhubungan dengan vaksin, oh ini enggak, dan sebagainya. Gitu. Untuk rentang usia berapa saja yang dibutuhkan bagi subjek ini? 18 tahun sampai 59 tahun. Jadi orang-orang dewasa yang masih sehat lah. Karena kalau udah lewat makin tua itu kan makin banyak bawaan penyakit, sakit gula, darah tinggi, kegemukan, gangguan kolesterol dan sebagainya, itu nggak ikut ya. Kan diperiksa dulu. Jadi kalau antara 18 sampai 59 biasanya lebih aman. Walaupun demikian juga dia harus mendapat pada waktu pertama kali masuk kan mendapat pemeriksaan ketat, benar-benar harus sehat gitu. Nah sejauh ini untuk para subjek yang dikatakan sampai dengan 1.600 orang gitu ya yang dibutuhkan untuk menjadi subjek uji klinis ini. Apakah sudah mulai dilakukan pencarian sampai dengan sekarang? Belum. Kan kita nunggu izin dari komite etik dulu. Tapi kita udah tahu kantong-kantongnya. Kan kita kan udah sering melakukan penelitian vaksin. Jadi mereka di sana dari kasih tahu nanti umpamanya kita tinggal mengumpulkan orang di sana,
kita berikan cara-cara penelitian yang benar, siapa yang mau ikut, baru nanti kita rekrutmen. Jadi mereka membaca dulu, begini loh penelitiannya, calon-calon itu nanti yang mau ikut mendaftar. Sampai sekarang sebetulnya yang menghubungi saya banyak sekali, ya, dari staf dosen, staf karyawan rumah sakit, staf karyawan fakultas, ya, terus teman-teman dari dokter-dokter. Saya mau ikut nih, saya mau ikut, daftar sama siapa gitu. Nanti kalau udah ada izin dari komite etik, nanti saya kasih brosurnya. Nanti tinggal menghubungi mau di mana ikutnya gitu. Baik. Nah, Prof. Kus, ini kan banyak sekali sebetulnya kandidat vaksin gitu ya dari berbagai macam negara. Nah, kalau untuk yang dari China, Sinovac, ini apa sebetulnya keunggulannya dan kecanggihannya seperti apa untuk bisa menghalau untuk penyakit COVID-19 ini? Kan untuk menjadi vaksin ini, kan kita fase 3 ya Bu ya. Jadi di Cina itu telah melakukan uji klinis fase 1. Fase 1 artinya mereka udah mencoba kepada sebagian orang. Ya, fase 3 itu gunanya yang utama adalah untuk melihat keamanan. Ya, terus kemudian di samping keamanan dilihat dampaknya. Ya, apakah vaksin ini menimbulkan anti penyakit atau tidak. Tapi yang utama fase 1 itu adalah keamanannya. Nah, itu jumlahnya kurang lebih antara 50 sampai 200 orang. Ya. Kemudian masuk fase 2. Fase 2 itu kurang lebih 400 orang. Itu yang utama selain keamanan, tapi melihat dampak daripada vaksin ini dalam hal pembentukan zat anti. Masih tetap bagus nggak gitu loh, atau masih sama nggak fase 1. Kalau ternyata dia tetap bagus, baru boleh masuk fase 3. Nah, fase 3 itu kan di Indonesia melakukan, tapi bukan Indonesia saja, tapi tadi kayaknya di Afrika ikut, kemudian di Amerika, jadi di Amerika Latin ikut, kemudian India ada ikut, ya, Bangladesh ikut. Nah, hasil dari itu semua, Indonesia, Bangladesh, kemudian India, dan Amerika Latin, itu hasilnya harus sama. Jadi kalau udah sama, kalau tandanya vaksin ini dimanapun akan memberikan dampak yang sama. Nah, jadi fase 3 kalau udah itu baru bisa diperjualbelikan. Baik, Prof. Kus, kalau dilihat dari rekam jejaknya perusahaan Sinovac ini, seberapa bagusnya berpengaruhnya terhadap hasil vaksin yang sebelumnya juga sudah pernah ditemukan oleh perusahaan ini? Oh, ini kan baru kan kejadian penyakit ini kan barunya sebelum kemarin COVID-19, bulan Pak. Maret terjadi dia. Ya, yang dimaksudkan selain COVID-19, sebelumnya kan sudah pernah ada untuk avian flu, kemudian juga seasonal. Iya, betul. Dia udah bikin juga vaksin polio, kemudian dia juga vaksin DPT, vaksin influenza, sudah bikin Sinovac ini untuk kebutuhan mereka. Mereka penduduknya kan banyak. Memang di situ pabrik vaksin. Baik, artinya secara kualitas memang teruji gitu ya untuk perusahaan Sinovac ini? Oh iya. Lebih besar dari Bio Farma dia. Oke. Nah, kalau untuk dari segi risiko sendiri, ini kan sudah akan memasuki tahap uji klinis tahap 3 begitu. Bagaimana risikonya untuk mereka para subjek yang rencananya 1.600-an orang ini? Sebesar apa risiko yang bisa ditimbulkan terhadap reaksi pasien terhadap vaksin? Kan kita lihat uji klinis fase 1 itu aman. Uji klinis fase 2 aman. Harapan saya fase 3 juga aman dong, karena kan udah fase 3. Kalau fase 1 sama fase 2 nggak aman, nggak diteruskan. Saya nggak mau nerusin, nggak mau orang Indonesia jadi korban, nggak mau. Saya pelajari dulu, kan udah ada di jurnal internasional. Ya, laporan fase 1, fase 2 yang dilakukan oleh Cina. Saya udah baca itu. Baik, terima kasih Prof. Kusnandi sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita tunggu seperti apa nanti uji coba klinis tahap 3 yang dilakukan di Universitas Padjadjaran. Terima kasih.
Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.